Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran informatika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Amal solehnya untuk ketuaan untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran, ada yang nggak hadir? Nihilnya nggak diundang ya, nggak diatur. Jadi datang semua ya. Untuk meningkat waktu, Ibu langsung aja kita ke materi, yaitu menghubungkan konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Nah, jadi di sini anak-anak itu diminta untuk bisa berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pola pikir untuk memecahkan suatu masalah dalam mengelola data. Udah pernah mendengarkan materi ini? Waktu di SMP udah pernah? Pengelolaan data udah pernah, komputasional belum pernah ya? Nah, kita teruskan ya biar tahu. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, menghubungkan berpikir komputasional dengan proses pengelolaan data. Yang keempat, menerapkan pendekatan komputasional dalam studi kasus pengelolaan data. Itu adalah tujuannya. Jadi kita setiap pembelajaran itu harus tahu tujuannya itu apa sih? Jangan sampai kita belajar nggak tahu tujuannya kemana. Nanti kesasar kalau tahu tujuannya. Betul tidak? Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini definisinya adalah, coba Syakira bacakan. Definisinya yaitu berpikir komputasional adalah proses memecah masalah dengan pendekatan logis, sistematis, dan efisien seperti yang dilakukan oleh komputer. 4 pilar utamanya: L1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Nah, itu jadi definisinya sudah dibacakan oleh Syakira ya. Jadi kita berpikir sistematis, logis. Jadi cara pendekatannya seperti itu dilakukan oleh komputer. Jadi berpikir komputasional itu bukan harus menggunakan komputer, bisa dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pilar. Pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Udah pernah mendengar? Udah pernah mendengar belum? Tapi udah tahu belum? Udah dengar, gak usah dengar ya. Pengenalan pola itu seperti apa dalam pemikiran kalian? Pengenalan pola itu adalah apa ya? Bisa dikatakan langkah-langkah atau cara, ya enggak? Kalau abstrak itu apa? Sesuatu yang belum jelas. Kalau algoritma itu berupa data, gitu kan? Nah, sekarang kita teruskan. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi, coba Aura. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil abstrak.
berantakan banget. Kita mau menyelesaikan, otomatis kita akan memecah-pecahkan menjadi satu masalah kecil. Pertama misalnya kita bersihkan dulu, rapikan dulu yang berantakan atau disingkirkan dulu. Habis itu gimana caranya untuk meletakkan sesuai dengan tempat yang kita ingin. Nah, itu yang dimaksud di komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam ke komputer itu contoh, kita punya masalah tentang keamanan siswa pada pondok pesantren Nurul Huda. Selama ini anak keluar masuk gak ketahuan. Dalam artian terlambat itu gak kedetek. Ngedeteknya itu agak sulit, harus kemudian catatan dulu. Nah itu kita pengen memecahkan menjadi suatu sistem. Nah itu baru kata buat saya pengen berarti saya pertama harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Kayak mana sekolahnya, alurnya seperti apa. Baru dijadikan suatu sistem. Yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Coba situs apa namanya Bang Sakira? Anggun. Mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam data. Mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam data. Apa itu? Yang terakhir ada algoritma. Coba kamu. Menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia menyusun langkah-langkah yang logis yang sesuai dengan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Logis apa sih? Ya logis ya. Yang tidak nyeleneh. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan penyajian data untuk menghasilkan informasi yang berguna. tahapannya. Yang pertama, Mengumpulkan data, yang kedua, mengorganisir data, yang ketiga, menganalisis data, dan yang keempat. menyajikan data atau visualisasi. Nah, itu namanya yang dikatakan pengelolaan data. Hubungan Siti berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Jadi dia hubungannya adalah seperti apa berpikir komputasional dan pengelolaan data. Hubungannya seperti ini. Tahapan visi aplikasinya dalam pengelolaan data. Yang pertama dekomposisi, ya. Nah, tadi sampai mana saya? Pengenalan pola, ya kan? Dekomposisi ya. Dekomposisi itu salah satu ibunya. Memecah data ke dalam kategori. Tadi Ibu sudah terangkan di awal, kita ingin memecahkan masalah seperti apa. Terus mengenal pola mencari tren dari hasil survei atau tabelnya seperti apa. Jadi gini nak, membuat aplikasi suatu masalah ini untuk kedepannya untuk membuat suatu problem ini. Contoh tadi awal kita pengen memperbaiki sistem keamanan santri di pondok pesantren. Berarti kita untuk form pertama atau pola yang pertama adalah mengumpulkan data siswa dulu, betul tidak? Ya kan? Data siswanya itu berapa orang? Kita buat form pertama. Data siswa yang akan kita input. Yang kedua itu adalah form tentang alur keluar masuknya manusia. Jadi apa waktunya? Contoh misalnya si Sakira mau keluar, izin, diketik namanya. Nah di dalam nama itu juga kita punya kunci. Nama Sakira kuncinya apa? Nomor, misalnya nomor induk atau barcode. Sekarang kan barcode itu kan berlaku banget ya. Atau apa sih namanya kode ya, kode QR-nya itu juga kan sangat berlaku. Karena kalau kita ketik nama lamaan kita menggunakan scan barcode-nya kan, klik namanya. Ini kuncinya Sakira. Oh Sakira. Dilihat jam berapa keluar, ketik jam berapa keluar, Sakira keluar. Kasih waktu 2 jam ya, berarti di situ durasi waktunya 2 jam. Nanti akan ketahuan Sakira pulang jam berapa. Saat Sakira pulang, lapor sama Pak Satpamnya atau yang memegang sistem tersebut, ketahuan. Jadi form kedua isinya apa? Isinya form pertama data siswa bersama dengan kuncinya. Form 2 adalah apa? Form 2 itu isi tentang waktu untuk pulang, datang dan pergi.
beserta durasi perizinannya berapa jam, ya kan? Jadi form 3-nya adalah hasil data yang dibutuhkan oleh pihak pondok. Gitu. Paham? Paham ya, jadi begitu. Nah, waktunya juga itu diikut. Kira-kira waktu perizinan itu tuh jam berapa? Kawan, itu ada inputannya juga. Jadi kita tinggal pilih waktunya, kita masukkan. Gitu. Jamnya juga durasi waktunya itu maksimal 3 jam untuk pergi. Berarti 3 jam. Terus kadang-kadang ada lagi data yang kita butuhkan apa selain perizinan sebentar? Ada perizinan bulanan ya? Ya. Untuk pulang ke rumah masing-masing. Juga kita waktu keperluan perginya seperti apa? Yaitu kita buat formula itu menjadikan pola, menjadikan flowchart dan jadilah sistem. Nanti kalian di SMK atau di kuliah kalau kamu ngambil ke sistem informasi akan ketemu pelajaran seperti itu. Itu ya. Terus abstraksi fokus pada data penting dan ringkasan utama. Ya, jadi dia fokus kepada data yang penting-pentingnya dan dirikan menjadi sesuatu yang utama. Algoritma menyusun prosedur analisis atau visualisasi data. Kenapa Kak? Jadi gitu ya, kita bisa prosedur analisis atau visualisasi data. Selanjutnya, selanjutnya adalah studi kasus sederhana. Masalah mengelola data minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Langkah-langkahnya, pertama apa tuh? Kumpulan data dari Google Form. Sudah tahu Google Form belum? Sudah ya kan? Sudah pernah menggunakan Google Form? Sudah ya. Terus yang kedua, kelompokkan berdasarkan jenis kegiatan. Dan ketiga, tentukan pola ketertarikan. Dan yang keempat, sajikan dalam bentuk diagram data. Yang kelima, buat langkah-langkah analisisnya melalui algoritma. Tuh. Nah, di sini Ibu berikan contohnya ya.
Nah, agar lebih efektif, maka kita mau mengukur dengan waktu. Ya, supaya kita tidak terlalu bertele-tele. Jadi antara itu tuh, kita kalau mau pakai kecap ya udah pakai aja kecap, nggak usah mikirin dari mana kita pilih dari ya. Nggak usah mikirin, kita bikin yang penting-penting aja. Nah, dalam membuat tidur kita juga harus bisa menentukan angka-angka secara logis, urutan dan rinci mulai dari poin awal sampai menjadi nasi goreng. Itu namanya algoritma. Jadi kayak yang anak-anak yang suka membuat itu bisa kamu rincikan gimana gitu kan. Udah paham ya di sini ya? Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Juga ada video juga sih. Kayaknya banyak hal juga ya. Udah ya. Ya, kita mau selesai. Selesai. Apakah manfaat berpikir komputasi dalam dunia nyata? Apa manfaatnya? Udah ada tanya jawab? Iya, pintar, ada lebih ringkas. Bagaimana Anda bisa menerapkan berpikir komputasional di sekolah atau tempat kerja? Bagaimana? Bagaimana coba? Gimana? Sampai bisa jawab, bagaimana Anda bisa menerapkan berpikir komputasional di sekolah atau di tempat kerja? Gimana caranya? Berarti kita membuat struktur kerja kalian, langkah-langkah kerja kalian. Ya kan? Ya. Ya enggak? Ya. Datang mau ke sekolah mau belajar kan langsung mau belajar kita pelajari toh. Kita pecahkan lagi belajar pelajaran apa, jam berapa, ya kan? Dan seterusnya itu terus berpikir komputasional. Kalau kerjanya kan berarti kita datang nih sama kerja di dalam satu kerjaan. Oh saya jam sekian saya mau menyelesaikan masalah apa dulu. Itu lebih ke terstruktur. Itu yang dimaksud komputasional. Ya, paham kan ya? Dan kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang berat sehingga menghabiskan masalah. Berpikir komputasional adalah keterampilan penting dalam dunia digital. Pengelolaan data membutuhkan pemikiran logis dan sistematis. Penerapan berpikir komputasional membantu menghasilkan informasi yang bermakna. Ngantuk? Ya, sebelum kita selesai kita SDK dulu ya. Sekarang SDK yang sering dilakukan lah ya. Kalau ibu kata yang gampang aja, kalau ibu ngomong tepuk satu berarti tepuk di tengah. Ya kan? Kalau tepuk dua berarti kanan kiri. Ya, kalau tepuk tiga 1, 2, 3. Ya, kanan kiri tengah. Ya, kalau 2 kali tepuk 3 1, 2, 3. Paham? Kayak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 2 kali tepuk 3. Ada kelabasan. Yang kelabasan dikasih hukuman apa yuk? 2 kali tepuk 2. Dah, kelabasan lagi. Sekali lagi. 2 kali tepuk 3. Keren ya? Bagus soalnya. 2 kali tepuk 5. Biar nggak stres ya. Jadi tepuk itu juga ada maknanya itu. Ada maknanya kok. Ada konsentrasi. Ya. Nah. Thank you. Sudah selesai ya.
Di sini Ibu ada kuis. Pernah pakai My Quiz? Tapi saya tidak mau masuk. Ya, lagi di sana. Sebenarnya Ibu udah menyiapkan kalau saya pakai kuisnya Pak Fahmi kan pakai laptop Pak Fahmi ya. Nggak bisa kalau pakai laptop Pak Fahmi kok saya nggak bisa masuk ke akun lain ya. Ada di Chrome profile, sign in, tuh. Internetnya nggak mau sign in. Ini minta proxy dia nggak bisa. Dia tidak mau. Nggak boleh kalau ada orang yang masuk akun saya beliau. Data dikunci. Sebenarnya mau menyiapkan kuis menggunakan My Quiz. Sebenarnya tadi lihat Ibu yang dapat nilai tertinggi mau kasih reward sebenarnya tadi. Tapi ternyata lebihnya butuh kalian ya. Ada nilai tertinggi tadinya. Yang pertama, kedua, dan ketiga mendapatkan es krim dengan harga yang berbeda. Wow. Gas. Sebenarnya begitu. Tapi ternyata gimana? Ada es krim harga 5.000, 3.000, dan 2.000. Bagaimana 10.000 kan? Tapi saya nggak bisa masuk ke dalam. Coba kalau pakai HP saya bisa deh. Tapi HP saya dipakai untuk itu ya. Ini bisa tahu Bu? Bisa. Oh iya juga, bisa pakai komputer kalian ya. Pakai komputer kalian tapi ininya susah. Apa namanya? Oh, coba aja kanan. Oke kanan. Saya pakai tadi. Kan bisa deh kayak gitu. Pakai alam ini bisa. Di tempat yang ada yang kedua, kamu tulis saja My Quizzes. Lalu ini apa Bu? Tulis apa Bu? Apa itu? Quizcom ya Bu? Aduh. Make-nya pakai apa? Make-nya apa? Bentar. Oke, My Quizzes. Karena gabung sama yang dulunya kan kamu apa lihat apa ini misalnya nih. Kalau tulis saya gini My Quizzes. Gini kalau nggak. Jangan bawa cari Bu. My Quizzes. Quizzes.com ya. Join. Ya Bu. Yang join. Yang ada joinnya. Ya. Orang nggak ada yang mana Bu? Pakai Q. My Quizzes. Udah keluar kamu yang join. Yang kedua, yang join. Yang ada dua kan? Klik yang joinnya nak. Nah yang join. Ya, klik yang join. Nah, join My Quiz. Join My Quiz. Itu My Quiz ini nggak usah pakai ini. Kamu My Quiz itu pakai yang white brown itu ya Bu?
733 987 ya. Aku gabung ya. Ya, 733 Nama siapa, Bu? Anterium member 733 klik start. Klik nama nggak mau namanya kan udah nama ini namamu. Nama kamu Mulai ya, Bu. juga. Aku mulai ya, Bu. Ya mulai. Oh, aku mau tulisan. Mulai ya. Dibaca sama teman-teman. Bukan pindah bahasa Islam. Saya belum mulai. Kalian mulai kan? Belum mulai kan? Sudah belum mulai kan? Kalau belum semua, perhatikan. Di sini ada 11 anak yang bergabung, 12 anak yang bergabung. Ada banyak situ. Ada 15. Selanjutnya 733. 733 987. Udah semua? Udah yang bergabung ibu mulai ya? Bukan Bu. Hah? Sudah? Sudah semuanya? Oh, aku nggak ada sih. Iya betul. Udah cari dulu. Apa kamu? Udah belum? Udah ya? Udah semua? Udah ya dimulai ya? Dimulai. Mana ibu ini? Agak dekat sini ya, Pak ya. Ibu mulai ada 16 orang. Ibu mulai. Mulai. 3, 2, 1. Nah, pertanyaannya, Ibu coba tahu nggak bisa. Pertanyaannya dijawab. Nah, itu udah. Ini apa? Salah. Mulai. Kamu mulai kode apa tadi? Bisa. Salah. Mulai ya. Pahamnya amplopnya jatuh. Dan duitnya lagi. Gue kasih waktu 5 menit ya. Gue kasih waktu 5 menit. Ini udah berjalan selama sekarang paling atas adalah Arswara. Sekarang Dinara paling tinggi. Sudah berjalan selama 3 menit. Pertanyaan 2 menit lagi. Cuma 10 soal doang. Nanti 2 menit lagi ibu tutup ya. Selesai dan saya ibu tutup. Dinara masih bertahan paling atas. Digantikan oleh Armara, kembali ke Dinara lagi. Armara itu siapa? Oh, Ini apa ini, Bu? Ibu, ini apa? terusan. Sudah ini. Mereka jalan dari 1 ke 2. Coba bedanya apa? Apakah ada mau berbeda yang salah? Baik lagi 1 ke 2. Aja 1. Oke. Kalau kamu ketemu 1, 2, 3, ada kotak 1, 2, 3, kamu pilih salah satunya. Boleh saja yang 1 atau yang 2 atau yang 3. Nah,
tulis apa tuh? Nah, pilih aja salah satunya. Kita jangan pakai ragu-ragu dulu. Udah ya, waktu habis. Satu lagi. Satu habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dua kiri. Kita lihat yang paling atas adalah yang pertama adalah Vinja. Mana Vinja? Yang kedua Dinara. Yang ketiga Kina. Ina Mira, apa Ina Mira? Ina, udah hilang lagi. Ya. Ini yang pertama Kinamuk. Ya. Jadi kita alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Amin. Pembelajaran yang cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanya lagi? Gak seru nggak pembelajaran komputer? Nanti kedepannya kita bertis lagi, oke? Jadi ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Tetap semangat dalam pembelajaran supaya jadi anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.